Sebelumnya saya mohon maaf Pak Gilang sudah mengganggu waktunya, kesibukan Bapak. Kemudian yang kedua juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia saya wawancarai. Mungkin sebelum saya nanti menyampaikan maksud dan tujuan saya jelaskan dulu Pak Gilang. Di sini kebetulan Pak, saya itu kan Bapak sudah ketahui bersama Pak ya, saya sedang melakukan ada di proses pendidikan guru penggerak ini di angkatan 8. Dan kebetulan itu sampai saat ini saya sudah ada di modul 3 Pak. Sebentar lagi Pak, kurang lebih 2 bulan lagi saya selesai di pendidikan guru penggerak. Sekarang itu sudah ada di modul 3.1. Nah, di modul 3.1 ini membahas terkait dengan dilema etika Pak. Dan kebetulan saat ini saya ada di demonstrasi kontekstual yang ditugaskan itu untuk mewawancarai pemimpin-pemimpin di satuan pendidikannya masing-masing dengan satuan pendidikan yang ada di sekitar lingkungan sekolahnya. Nah, mungkin sudah kita ketahui bersama Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini pastinya seringkali dihadapkan dengan mungkin bisa dikatakan keputusan-keputusan yang cukup membingungkan dan cukup menyulitkan Pak ya. Karena kalau kita telah kembali yang namanya dilema itu kan, dilema etika itu kan pemilihan antara keputusan yang benar dengan yang benar Pak. Nah, terkadang itu sangat membuat kita bingung dan harus mengambil keputusan yang mana nih yang terbaik yang harus kita ambil. Nah, di sini maksud saya seperti itu Pak. Mohon izin sekali saya akan mewawancarai Bapak terkait permasalahan dilema etika khususnya di sekolah ini di SMK Pesantren Jiwa ini. Pak, seperti itu. Mohon izin Bapak, saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, begini Pak, pertanyaan yang pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak sebagai seorang pimpinan itu dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau bujukan moral. Jadi bisa memilih-milih Pak mana yang kasus-kasus itu yang termasuk dilema etika atau bujukan moral Pak. Jadi cara mengidentifikasinya itu seperti apa Pak Gilang? Oke. Sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Restu. Sama-sama Bapak. Sebagai mungkin perwakilan dari SMK Pesantren Jiwa ini yang mengikuti kegiatan guru penggerak. Iya, betul Bapak. Saya masih calon ya. Calon guru penggerak Pak. Dan ini adalah salah satu rangkaian mungkin untuk bisa menyelesaikan program tersebut. Betul. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara mengidentifikasi apabila saya atau sekolah ini menemukan permasalahan yang terkait dengan dilema etika dan moral ya. Bujukan moral betul. Sebetulnya kalau masalah dilema etika yang saya tahu mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan. Betul. Dilema etika itu kalau tidak salah yang berkaitan dengan permasalahan atau dilema yang salah satu sisinya adalah betul semua. Iya, betul sekali Pak, betul. Kita pilih A, ya betul. Iya. Pilih B, ya betul. Iya, betul. Tapi memang ada satu hal yang bertolak belakang. Iya. Mungkin itu secara pengertian dasarnya. Betul. Kalau untuk bagaimana mengidentifikasinya, sebetulnya saya secara pribadi tidak ada identifikasi khusus untuk melihat permasalahan tersebut. Tapi biasanya yang saya lakukan itu adalah mengobservasi langsung lapangan, seperti apa yang terjadi di lapangan, apakah ada permasalahan yang tumbuh, apakah ada mungkin laporan dari rekan atau siswa atau dari yang lainnya. Setelah memang ada muncul permasalahan, baru selanjutnya saya coba lakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya bisa melalui diskusi dengan pihak-pihak yang memang terkait, misalkan musyawarah dengan yang terkait. Jadi tidak langsung, kalau misalnya ada permasalahan tidak langsung ambil keputusan saja juga. Jadi saya harus memperdalam dulu kasusnya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Kalau misalkan memang kasusnya tersebut adalah kaitan dengan
apa tadi? Dilema etika. Dilema etika. Berarti harus saya lakukan biasanya diskusi dulu dengan wakil atau pakro atau guru-guru yang memang punya kepentingan seperti itu. Nah, dari penilaian tersebut biasanya ada beberapa faktor yang mendasari sebuah keputusan. Yang pertama adalah aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian norma atau moral yang memang berlaku di sekolah. Satu sisi misalkan secara aturan itu ada pelanggaran, tapi satu sisi lagi secara norma tidak ada pelanggaran. Bahkan kadang dalam sisi norma itu satu sisi yang positif. Contohnya misalkan ada guru kita sedang mengajar di kelas atau sedang ada KBM di kelas. Sementara guru tersebut mendapatkan kabar bahwa ada orang tuanya atau ada anaknya yang sakit di rumah. Dalam satu sisi, guru tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengajar di kelas. Tapi satu sisi, secara norma, secara emosional atau perasaan, ada anak atau orang tua yang sakit di rumah. Jadi itu adalah salah satu contoh dilema. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita berpegang dulu kepada aturan yang berlaku. Aturannya seperti apa, prosedurnya seperti apa, apakah guru tersebut bisa meninggalkan kelas dengan catatan atau bagaimana. Kalau misalkan memang guru tersebut mengharuskan meninggalkan kelas, berarti ada prosedur yang harus diikuti dan alasannya itu jelas. Contohnya seperti itu. Berarti kesimpulannya itu cara mengidentifikasinya dengan langsung terjun ke lapangan ya Pak ya? Betul. Mengobservasi langsung di lapangan ini ada permasalahan-permasalahan apa nih Pak? Ada dilema-dilema seperti apa? Jadi langsung terjun ke lapangan ya Pak ya, supaya otomatis kan ketika kita terjun kita mengetahui nih Pak, ada di sekolah kita tuh ada permasalahan-permasalahan apa nih yang harus kita tangani. Itu seperti itu Pak ya? Betul. Oke, terima kasih Pak. Nah selanjutnya Pak, lalu bagaimana nih Pak Bapak melakukan pengambilan keputusan seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi poinnya apa nih Pak yang Bapak ambil Pak? Yang apa namanya dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Oke. Sebetulnya sudah terjawab di pertanyaan tadi ya. Betul. Untuk bagaimana sih saya mengambil keputusan ketika saya menemui permasalahan yang kaitan dengan dilema etika. Seperti contoh yang tadi saya jelaskan, memang kalau misalnya kita menemukan permasalahan tersebut, kadang membuat kita kebingungan juga. Iya betul Pak. Satu sisi berkaitan dengan moral juga. Iya. Satu sisi berkaitan dengan aturan juga. Contohnya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, sudah saya paparkan. Kalau misalkan berkaitan dengan contoh yang pertama, itu tadi. Jadi yang pertama itu saya coba lihat dulu aturannya seperti apa. Contoh yang tadi ya, misalkan guru sedang mengajar di kelas, ternyata dia harus meninggalkan kelas karena ada alasan anaknya sakit di rumah. Satu sisi dia punya tanggung jawab di kelas, satu sisi dia harus merawat anaknya di rumah. Iya. Yang pertama yang harus saya lakukan adalah lihat dulu aturannya seperti apa. Kalau misalnya saya sudah tahu aturannya seperti apa, prosedurnya seperti apa, yang kedua baru saya observasi langsung ke lapangan. Taruhlah kalau misalkan di sini ada penanggung jawab kampus. Iya. Jadi coba saya melalui penanggung jawab kampus dulu, coba cross check dulu kepada yang bersangkutan. Apakah betul masalahnya seperti itu atau ada permasalahan? Kalau misalnya memang permasalahan seperti itu, mungkin ada batas toleransi dari sekolah. Jadi guru tersebut bisa meninggalkan kelas, tapi dengan catatan memberikan tugas di kelas, atau menugaskan guru yang ada di sekolah tapi tidak ada jam, atau guru piket. Guru piket, iya betul. Jadi satu sisi permasalahannya terselesaikan, kelas meskipun ditinggal ada pengganti atau ada tugas. Kemudian yang selanjutnya anaknya yang bersangkutan yang di rumah bisa tertangani dengan baik. Jadi sebetulnya itu tadi kolaborasinya antara
saya harus melihat dulu aturannya seperti apa, alasannya seperti apa, kasusnya seperti apa. Kalau misalnya kita belum tahu dengan jelas, itu belum bisa menjadi keputusan. Tapi kalau misalnya semua sudah terangkum dengan jelas, sudah tahu alasannya apa, permasalahannya apa, maka keputusannya pun yang mudah-mudahan bisa yang terbaik untuk masalah tersebut. Contohnya seperti itu. Mungkin itu sih Pak Rasul. Oke, berarti tadi Bapak sudah menyampaikan prosedur Pak ya, prosedurnya, kemudian langkah-langkahnya ketika harus mengambil keputusan terkait dengan permasalahan dilema etika Pak ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, kira-kira hal-hal apa saja nih Pak yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan dilema etika tersebut Pak? Tantangannya apa saja Pak? Kalau tantangan sebetulnya hampir semua keputusan atau kebijakan semuanya punya tantangan. Iya, betul. Entah itu yang pro ataupun yang kontra. Iya. Tapi dalam mengambil sebuah keputusan, yang pertama yang harus kita lihat adalah skala prioritasnya. Skala prioritasnya, kepentingannya untuk siapa. Kalau misalkan kepentingan hanya untuk 1-2 orang, jelas itu salah. Iya. Tapi kalau misalkan kepentingannya untuk satu lembaga, tapi masih ada yang kontrak 1 atau 2 orang, itu masih wajar. Yang jelas, untuk menangani yang kontraknya itu harus kita cari solusinya. Yang pertama mungkin ya solusinya kita observasi lapangan lagi. Apa sih yang menjadi titik utama permasalahannya? Seperti itu. Kemudian yang kedua, biasanya tantangan yang saya temui adalah kebimbangan kalau misalkan menemui hal-hal terkait dengan dilema etika. Iya. Kenapa bimbang? Karena itu kan keputusan A maupun B sebetulnya sama benar Pak ya. Betul. Jadi mungkin wajar ya atau manusiawi kalau misalnya kita menemukan permasalahan tersebut masih menemui kata bimbang atau ragu. Tapi untuk memutus keraguan itu ya langkahnya itu tadi. Saya coba observasi langsung lapangan, dilihat dulu aturannya seperti apa, permasalahannya apa, dan yang terpenting mungkin saya biasanya mengajak diskusi kepada pihak yang terkait. Misalkan contoh yang tadi kaitan dengan guru di kelas, berarti saya harus diskusi dengan penanggung jawab kampusnya kalau di sini, atau dengan wakil bidang kurikulumnya seperti apa. Setelah berdiskusi dengan yang berkaitan, diskusi dengan yang bersangkutannya juga, akhirnya timbul satu kesimpulan. Yang mungkin kesimpulan itu bisa dijadikan dasar sebuah keputusan. Mungkin seperti itu. Ya tantangan pasti ada, pro kontra pasti ada, dan mungkin yang tantangan terbesarnya adalah kebimbangannya itu. Bimbang antara keputusan mana yang harus saya ambil. Ya setuju Pak, saya juga pasti. Apapun keputusan yang kita ambil pasti ada pro kontra Pak ya. Apapun itu Pak ya pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Baik Pak. Nah untuk selanjutnya Pak, nah ketika Bapak dihadapkan dalam pengambilan keputusan tersebut Pak, ada tidak Pak tata kelola jadwal tertentu yang disusun oleh Bapak? Apakah Bapak langsung menangani saat itu juga atau seperti apa Pak penjadwalannya itu Pak untuk penanganan kasus tersebut Pak? Berarti kaitan dengan schedule ya? Schedule-nya Pak, waktu penanganan kasusnya Pak. Oke, sebenarnya kalau untuk schedule tidak ada. Tidak ada. Kalau misalkan memang saya menemukan sebuah permasalahan dan permasalahan itu harus diselesaikan saat itu juga, berarti saya harus menyelesaikan saat itu juga. Tapi kalau misalkan dari segi kasusnya tidak bisa langsung diselesaikan saat itu, otomatis ada timeline yang harus saya susun. Misalkan contoh yang awal terkait dengan guru yang sedang mengajar tiba-tiba harus meninggalkan kelas, otomatis permasalahan tersebut tidak bisa ditunda. Harus diselesaikan saat itu juga. Berarti tidak harus ada schedule yang saya terapkan. Misalnya permasalahan seperti itu, ya otomatis harus saya selesaikan juga saat itu. Begitu. Kalau misalnya ada kasus membutuhkan waktu, yaitu harus menyesuaikan juga dengan kasus yang ada. Misalkan saya harus diskusi dulu dengan siapa, atau kaitan dengan siswa, berarti saya harus memanggil orang tua siswa dulu. Dan kebanyakan kalau misalnya kita mengundang orang tua siswa, tidak bisa di hari itu. Betul. Bisa besoknya atau lusanya. Otomatis untuk penjadwalan atau penyusunan waktu penyelesaian kasus itu tidak.
saya kira kurang pas, kecuali kalau misalnya memang ada kasus yang membutuhkan waktu dan observasi untuk mencari fakta-fakta atau bukti-bukti di lapangan. Nah itu mungkin harus saya susun jadwalnya. Seperti itu. Nah untuk selanjutnya Pak, ada tidak Pak faktor-faktor tertentu atau seseorang yang memudahkan Bapak dalam membantu pengambilan keputusan ketika Bapak dihadapkan dari permasalahan dilema etika ini Pak? Dari pengalaman yang sudah Pak, kira-kira siapa tuh Pak yang membantu Bapak? Oke, sebetulnya dalam mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan masalah, saya tidak bisa mengambil satu keputusan dengan tidak mengindahkan masukan dari yang lain. Otomatis saya butuh masukan atau sudut pandang dari orang lain. Yang biasanya membantu itu orang-orang yang memang terkait dengan permasalahannya. Contohnya kaitan dengan dulu permasalahan. Contohnya awal tadi KBM. Otomatis saya harus panggil atau berdiskusi dengan yang terkait, contohnya dengan bidang kurikulumnya, kepala sekolah bidang kurikulum, atau dengan bill tiketnya nanti yang digantikan. Kemudian kalau misalnya ada kasus terkait siswa, otomatis saya harus memanggil pakar kesiswaannya atau guru BK-nya. Contoh lagi misalkan ada permasalahan terkait dengan industri, karena kita di SMK kadang ada kaitan dengan industri pihak luar. Otomatis saya harus panggil wakil di bidang industrinya. Jadi harus saya sesuaikan dulu permasalahannya tentang apa, kaitannya tentang apa. Otomatis saya harus panggil orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi kalau untuk siapa orangnya, banyak sekali yang membantu saya untuk membuat satu keputusan untuk menyelesaikan masalah. Bahkan saya tidak menutup telinga, tidak menutup mata masukan dari anak-anak. Kalau misalnya ada permasalahan, terutama misalkan komplain tentang guru atau tentang lingkungan belajarnya, biasanya yang protes itu anak-anak. Otomatis saya harus mendengarkan langsung dari lapangan, dari anak-anak. Jadi banyak individu atau kelompok yang memang membantu saya dalam mengambil satu keputusan. Seperti itu. Jadi tidak bisa mengeneralisir semua permasalahan itu oleh seseorang Pak ya, tidak bisa ya. Harus sesuai dengan bidangnya masing-masing Pak ya. Betul. Bahkan ketika kita memiliki permasalahan dengan siswa, otomatis orang tua harus diutarakan. Baik Pak. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, kira-kira Pak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan dilema etika ini Pak? Oke. Sebetulnya pelajaran yang paling penting terutama untuk saya pribadi adalah jangan sampai kita menutup diri tentang sudut pandang orang lain, tentang apapun itu. Jadi jangan sampai kita merasa saya paling tahu apa permasalahannya. Jadi anggaplah posisi kita sebagai seseorang yang buta akan permasalahan tersebut, sehingga kita semakin penasaran apa nih sebetulnya kasusnya. Jadi kita pun akhirnya mencari tahu sendiri informasi yang validnya seperti apa. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, kita harus bisa berdiskusi dengan orang-orang yang memang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Jadi jangan sampai kita ambil keputusan sepihak tanpa mau mendengarkan dari pihak yang lainnya. Seperti itu. Jadi intinya sih, jangan sampai kita menutup diri untuk menyelesaikan masalah. Gampangnya kita butuh sudut pandang dari orang lain, kita butuh masukan dari orang lain. Setelah dapat masukan, dapat sudut pandang, mungkin kita bisa memilih opsi mana yang terbaik. Baik, itu sih. Baik, Pak. Terima kasih Pak Gilang. Sepertinya kita sudah ada di penghujung nih Pak waktunya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa saya petik dari obrolan singkat ini Pak. Mudah-mudahan bisa saya petik pelajarannya Pak, dan bisa mungkin berguna untuk saya dalam pengaplikasian di lapangan ke depannya, dan bisa membawa dampak positif juga untuk saya pribadi dan secara umumnya untuk lembaga sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Gilang sebesar-besarnya. Kemudian mohon maaf juga mengganggu waktunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Restu. Pak Jelani gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Jel yang sebesar-besarnya atas waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh saya. Kemudian saya pun mohon maaf ke Pak Jelani sudah mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya. Begini Pak Jel, saya jelaskan terlebih dahulu. Kebetulan saya ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Pak Jelani di angkatan ke-8 ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di modul yang ketiga Pak Jelani. Nah kebetulan di modul ketiga ini 3.1 ini ada di materi dilema etika, di mana pengambilan keputusan antara yang benar dengan yang benar Pak Jelani. Nah Pak Jelani di sini kan di SMK 1 PGRI Plumbon ya Pak Jelani ya. Menjabat sebagai wakasek kesiswaan, tentunya seringkali dihadapkan dalam situasi yang mungkin bisa dikatakan sulit Pak Jel dalam pengambilan keputusan antara memilih yang benar dengan yang benar. Nah, mohon izin pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Pak Jelani terkait permasalahan dilema etika tersebut Pak Jelani. Oke Pak Jelani, mungkin saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Jelani. Pak Jelani, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Bagaimana cara mengidentifikasinya Pak Jelani? Baik, terima kasih Pak Restu, dan saya ucapkan selamat Pak Restu sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak yang akan Terima datang kasih ini Pak Jelani. Semoga lancar selalu. Amin. Dan bisa sampai sukses sampai modul yang terakhir ini. Amin. Amin. Nah, mengenai di modul 3.1 ini ya. Ya betul Pak Jelani. Dilema etika. Tentunya di setiap sekolah itu akan mempunyai satu permasalahan tersendiri. Betul. Dan saya yakin itu setiap sekolah dan semuanya pasti akan mempunyai satu permasalahan yang sangat penting yang perlu segera disikapi, pertama pada permasalahan pada siswa gitu ya. Betul. Nah, siswa ini yang pernah saya alami sendiri, ada beberapa kasus itu ya seperti Pak Restu sampaikan tadi, itu ada suatu dilema gitu. Betul. Jadi yang namanya dilema itu kalau kita laksanakan itu mungkin kita salah, tapi kalau tidak dilaksanakan juga salah juga. Betul. Itu seperti bos malakama. Iya. Tapi sebagai pimpinan di suatu instansi sekolah itu mau nggak mau kita harus mengambil suatu keputusan. Betul. Dari berbagai macam keputusan itu ya kita ambil yang terbaik. Nah, dalam suatu mengambil keputusan, saya selaku salah satu yang dipercayakan di sekolah itu tentunya tidak bertindak sendiri. Kita harus memperhatikan, mendengarkan suara dari pertama dari teman-teman guru, kemudian dari wakasek, kemudian juga dari kepala sekolah, dan juga dari siswa yang lainnya, teman-teman yang lain itu kita perhatikan sebenarnya permasalahan utamanya itu apa. Jadi kita mengumpulkan dulu berbagai macam informasi, kemudian kita menyaring, kemudian kita ambil satu akar permasalahan itu apa, baru kita pecahkan bersama-sama. Oke, berarti seperti itu Pak ya, untuk cara mengidentifikasinya berarti kita kumpulkan dulu ya Pak ya informasinya, ya. Kita teliti dulu nih supaya ditemukan solusinya ya Pak ya. Baik. Yang kedua Pak Jelani, bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, terutama kepentingan itu yang benar dan yang benar Pak. Bagaimana ya Pak? Dalam suatu pengambilan suatu keputusan itu, ya tadi seperti yang awal saya sampaikan, kita kumpulkan dulu semua informasi. Kita jangan gegabah mengambil satu tindakan tanpa adanya suatu pertama yang penting itu adalah landasan hukum, kemudian berbagai macam informasi dari semua pihak, kemudian baru kita ambil suatu keputusan. Nah, kemudian keputusan ini kita sosialisasikan ke semuanya yang berkepentingan. Nah, kemudian kita jalankan bersama-sama. Gitu, Pak. Itu sudah termasuk ke langkah-langkahnya Pak ya? Iya. Langkah-langkah dalam pengambilan
keputusannya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang efektif itu pertama kita pendekatan persuasif dulu pribadi. Jadi kepada yang bersangkutan, misalkan ada seorang siswa yang mempunyai masalah, kita pendekatan dulu kepada siswa tersebut. Yang kedua yaitu mungkin ke wali kelasnya, ya, kita konfirmasi ulang. Kemudian ke guru BK-nya mungkin, karena BK juga perlu sekali. Kemudian bila perlu kita panggil orang tuanya, kita lakukan cross check informasi tentang kebenaran informasi seorang siswa tersebut, Pak. Baru kita sampaikan pada kepala sekolah langkah apa yang harus kita jalankan untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Tadi udah langkah-langkahnya Pak ya. Kemudian hal apa saja nih Pak yang selama ini yang menjadi tantangan Bapak ketika Bapak dihadapkan dengan dilema etika Pak? Tantangannya apa saja? Tantangan pertama itu mungkin karena tidak ada atau belum ada transparansi atau keterbukaan. Jadi informasi itu berhenti di salah satu orang atau siapa gitu ya. Jadi itu tantangan pertama. Kemudian yang kedua itu kita perlu adanya kerjasama. Jadi mungkin ada beberapa pihak atau beberapa orang itu yang masih belum mau diajak kerjasama dalam menangani suatu permasalahan. Terutama kita terkadang kendala pada orang tua siswa gitu. Betul. Akan sulit sekali dihubungi, apalagi orang tua siswa tersebut berada di luar negeri. Kemudian kita lost contact, kemudian apa yang harus kita lakukan. Tapi ya mau nggak mau dengan berbagai macam informasi kita harus tetap mengambil suatu keputusan. Betul. Tetap keputusan itu harus ada ya Pak, harus ada dan harus diambil. Tapi ya kembali harus yang berpihak pada murid, kemudian bisa diterima oleh semua pihak. Saya udah ambil kuncinya, berarti berpihak kepada murid Pak ya, itu intinya. Pak. Nah, ketika Bapak dihadapkan dilema etika, untuk menanganinya ada jadwal-jadwal tertentu tidak Pak? Ataukah ketika ada dilema etika langsung ditangani pada saat itu juga, atau akan dibuat jadwal terlebih dahulu untuk menangani kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Jadi sebelum ada suatu kejadian kita tentu ada waktu-waktu yang minimal sebulan sekali kita sharing ya. Dengan kepala sekolah, dengan waka-waka gitu, melakukan duduk bersama sebagai tindakan pencegahan atau preventif jangan sampai terjadi kepada siswa. Dan kalaupun ada, maksa aja seperti itu ada ya, kejadian pada siswa tersebut, ya kita harus segera mengumpulkan informasi ya, dan langkah apa yang harus kita tempuh gitu. Pak. Saya dapat kata kuncinya lagi nih Pak. Jadi bukan hanya penindakan saja Pak ya, tapi pencegahannya juga harus diperhatikan juga Pak ya. Betul. Baik Bapak, dari pengalaman Pak Jelani Pak menangani berbagai macam kasus dilema etika, ada tidak Pak faktor-faktor atau yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menangani kasus-kasus tersebut Pak, dari pengalaman Bapak selama ini Pak? Baik, untuk faktor-faktornya itu ya banyak sekali tentu yang membantu kita itu. Pertama faktor internal, yaitu dari teman-teman guru, rekan-rekan guru, kemudian siswa juga ya kita perlu diajak kerjasama, kemudian juga dengan kepala sekolah ya kita sama-sama. Itu yang internalnya. Kalau yang eksternal kita kerjasama dengan pihak keamanan, dengan polisi, dengan Koramil ya, bahkan dengan sekolah yang lain juga, guru-guru sekolah lain ya, supaya hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa dicegah gitu. Pak, baik, luar biasa Pak Jelani. Nah, terakhir Pak yang ingin saya tanyakan, dari semua hal yang sudah disampaikan dari perbincangan kita yang mungkin bisa dikatakan singkat ini Pak, apa ini Pak pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika ini Pak? Baik, yang pertama itu adalah komunikasi. Kita harus selalu menjalin komunikasi dengan semua pihak. Nah, kemudian yang kedua itu kita kolaborasi, kerjasama. Jadi suatu keputusan itu jangan kita ambil sendiri, tapi kita ajak orang lain bagaimana untuk jalan keluarnya. Kemudian yang ketiga itu kita jalankan sama-sama apa yang menjadi keputusan kita bersama itu, apapun ya. Dan saya yakin keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik dan harus kita jalankan bersama-sama.
Dan yang keempat itu evaluasi terhadap suatu keputusan itu. Oh iya. Hasilnya bagaimana? Berarti harus ada evaluasi juga Pak ya Betul, dari ya. dari keputusan yang kita ambil. Baik Pak, jalannya luar biasa, banyak sekali pelajaran dan informasi-informasi yang saya dapatkan yang mungkin bisa saya aplikasikan Pak di sekolah saya di SMK Pesantren Suwaringin dari pengalaman-pengalaman Pak jalani selama ini. Mungkin wawancara singkat ini saya cukupkan Pak. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan pemberian kesempatan kepada saya untuk bisa mewawancari Bapak. Sukses selalu Pak Jelani. Sama-sama, Terima Pak kasih. Restu, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mulai Pak Jelani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadan. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Dadan atas waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh saya. Kemudian saya ucapkan juga permohonan maaf Pak sudah mengganggu waktunya nih Pak. Harusnya ada kesibukan yang lain, tapi harus diwawancarai oleh saya. Santai. Tidak masalah. Gimana gini Pak Dadan, saya itu sedang ada di pendidikan guru penggerak Pak. Guru penggerak di angkatan ke-8 dan alhamdulillah saat ini saya sudah ada di modul terakhir Pak, ada di modul yang ke-3.1 yaitu membahas terkait dengan dilema etika Pak. Nah, saya ditugaskan untuk mewawancarai pimpinan-pimpinan di satuan pendidikan masing-masing terkait dilema etika tersebut. Pastinya Pak Dadan di sini sebagai wakasek kurikulum sekaligus penanggung jawab kampus tentunya seringkali dihadapkan dengan pengambilan keputusan di mana keputusan tersebut memiliki nilai-nilai yang sama baiknya Pak. A baik, B baik. Di situ mungkin ada kebingungan, ada kebimbangan apa nih yang harus dipilih. Nah, pada saat ini mohon izin saya ajukan beberapa pertanyaan Pak terkait permasalahan tersebut, yaitu terkait dengan dilema etika. Kalau Pak ya, siap Pak. Gini Pak Dadan, selama ini Pak, bagaimana Pak Dadan itu dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak dari pengalaman Bapak? Baik, berdasarkan pengalaman yang sudah kalau misalkan apa yang tadi disebut dilema moral itu ya. Iya. Saya mengidentifikasinya biasanya pertama dari informasi yang saya dapat. Seperti apa? Ketika saya sudah mendapat informasi, Iya. saya pertajam, rujukan berdasarkan data-data yang saya ambil. Jadi informasi itu oleh saya biasanya dibagi dua. Pertama berbentuk tulisan, kedua by data. Artinya betul tidak nih informasi itu? Apakah memang dilema etika ataukah itu Rujukan moral. seperti itu? Nah, biasanya saya ngambil dari situ. Ketika memang sudah dapat dua poin tadi, saya bisa menentukan keputusan. Yang mana nih yang termasuk dilema etika, yang mana yang rujukan moral? Itu biasanya dari yang sudah saya lakukan. Jadi bukan berdasarkan hanya komunikasi, berdasarkan hanya emosi, berdasarkan hanya informasi secara lisan yang saya dengar, tetapi saya kumpulkan berbagai bukti, faktanya, datanya disesuaikan. Seperti akurat tidak? Ketika kita bisa menyimpulkan, kan kita bisa melakukan seperti itu. Berarti bukan hanya dari informasi saja Pak ya? Bukan hanya dari bukti itu tidak cukup. Tidak cukup Pak ya? Karena informasi itu hanya yang namanya orang ya. Betul. Dari Betul. sejak dari sejak pas seperti Iya. itu. Jadi informasi itu sebenarnya penting. Iya betul. Cuman informasi belum mutlak itu harus kita serap dan respon. Beberapa tahap setelah informasi itu ada. Jadi kita harus pastikan bahwa informasi itu betul berdasarkan beberapa penelitian, berbagai data yang kita kumpulkan, dan baru kita memutuskan sesuatu. Oke, luar biasa Pak Dadan. Kemudian Pak Dadan, bagaimana nih Pak Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak. Berarti kita kerucutkan ke dilema etika nih Pak. Bagaimana itu Pak? Yang sudah dan pernah saya lakukan memang dilematis ya. Betul. Jadi ketika yang satu baik, ternyata yang satunya juga ada yang lebih baik,
Jadi kalau besoknya ada yang best of the best gitu. Betul. Jadi kita harus memutuskan sesuatu yang belum betul-betul yang terbaik dari yang terbaik. Yang pertama saya berpikir begini, sesuatu yang kita putuskan pasti itu akan ada resiko. Iya, betul. Pasti itu akan ada resiko. Dan setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada plus dan minus. Iya, Baik untuk saya sebagai pemegang keputusan barangkali, Iya. atau dari pihak yang lain pro dan kontra terhadap keputusan saya. Yang pasti ketika saya sudah memutuskan itu harus seperti itu, karena memang harus diputuskan sesegera mungkin. Dan biasanya saya memutuskan yang tadi disampaikan oleh Pak Restu itu, walaupun kita memang ada dilema di antara satu keputusan yang terbaik di antara dua hal itu, saya biasanya itu dalam hati itu bergulat di antara hati dan pikiran biasanya. Iya. Antara realita dan juga aturan seperti itu. Cuman yang sudah pernah saya lakukan adalah ketika saya analisis, saya kedepankan aturan yang ada di sekolah ini, di lembaga ini, dan biasanya saya suka dengan sangat terpaksa menyampingkan perasaan. Kenapa? Karena misalkan kalau yang namanya perasaan itu kan subjektif ya. Iya, betul. Ya, subjektif. Tiap orang itu perasaan itu pasti berbeda-beda. Iya. Maksud saya Bang, karena kita manusia biasa. Saya biasanya lebih mengedepankan rasionalistis dan juga aturan yang ada di sekolah ini. Karena yang namanya aturan itu kan lebih luas dan global. Seperti itu yang pernah saya lakukan. Akhirnya ketika saya sudah menganalisis hal itu, ketika saya sudah mencapai sebuah kesimpulan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, saya akan pilih jawaban itu. Saya akan pilih, putuskan yang paling baik itu yang mana di antara dua yang baik. Seperti itu Pak, yang pernah saya lakukan. Berarti saya sudah ambil poinnya. Berarti yang pertama langkah kita tuh harus menganalisis dulu, Menganalisis Pak, ya. dulu. Menganalisis dulu, terus kita harus menyesuaikan dengan aturan kembali lagi. Ya karena memang benar sekali yang disampaikan Pak Dadan. Apapun keputusan pasti ada pro kontra Pak ya. Itu pasti ada. Apapun itu Pak ya, pasti ada pro kontra. Tambahan, dan ketika kita sudah memutuskan pro dan kontra itu ya sudah biarkan saja. Kita tidak usah bimbang ketika kita sudah memutus itu, namun barangkali di lingkungan ini banyak yang tidak suka ke kita, bisa jadi seperti itu. Banyak yang jadi yang tidak respect ke kita, bisa jadi jadi seperti. Cuman ketika kita sudah memutuskan, ya sudah, hadapi aja apapun yang terjadi. Walaupun resikonya barangkali kita tidak disukai barangkali karena keputusan itu, tetapi kalau kita sudah menganalisis, kita sudah putuskan, ya sudah. Seperti itu barangkali kalau menurut saya. Itu langkah-langkahnya Pak ya. Nah untuk selanjutnya Pak Dadan, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lema Etika Pak? Yang pertama barangkali komunikasi. Komunikasi Pak ya. Yang kedua, kalau menurut saya penting juga kita refleksi. Nah iya betul-betul Pak, refleksi. Terus yang berikutnya juga saya sebagai manusia biasa tidak boleh sombong, jadi manusia kita adalah keputusan yang sangat krusial dan harus diputuskan, memilih satu di antara dua itu. Kita melakukan istihad biasa, harus biasa saja. Kalau betul-betul memang itu sangat dilematis sekali gitu. Iya. Menurut kita mungkin baik, belum tentu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beragama itu harus. Ketika sudah diidentifikasi, sudah kita refleksikan, ya seperti itu. Kita coba untuk action, diputuskan. Langkah-langkah sekali seperti itu. Komunikasi dulu, ketika sudah seperti itu dipikirkan, kita juga meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah yakin, putuskan. Oh, luar biasa. Ketika Bapak dihadapkan dengan situasi dilema etika tersebut, yang selama ini pengalaman Bapak, ada tidak Pak jadwal-jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian untuk menyelesaikan masalah etika tersebut? Apakah Pak Dadan itu ketika dihadapkan dengan dilema etika langsung menyelesaikan pada saat itu juga, atau Pak Dadan akan membuat jadwal terperinci dulu Pak langkah-langkah tersebut? Apa langsung secara situasional atau seperti apa Pak untuk jadwalnya Pak? Kalau yang pernah saya alami dan saya lakukan itu, ketika kita punya masalah yang seperti tadi, itu saya tidak pernah langsung menyimpulkan sebuah masalah tersebut. Tidak langsung memutuskan pada hari itu biasanya. Karena apa? Karena saya yakin ketika sebuah keputusan itu diambil terburu-buru pada saat yang tidak tepat, biasanya itu salah.
Iya. Biasanya saya suka ada deadline, katakanlah misalnya beberapa hari, maksimal 1 minggu untuk memikirkan masalah tersebut. Tidak apa-apa kita tidak harus segera buru-buru memutuskan, asalkan keputusan kita nanti tidak disesali oleh kita. Biasanya kalau yang tidak terlalu berat, biasanya 1 minggu selesai. Kalau misalnya terlalu berat sekali, maksimal biasanya 2 minggu. Kenapa perlu 1 minggu dan 2 minggu? Karena kita harus menganalisis seperti itu. Dari berbagai laporan, terus kita juga renungkan, pikirkan hal-hal yang akan kita putuskan. Baru ketika sudah bulat kita putuskan. Itu barangkali kalau melihat jadwal ketika ada sebuah permasalahan yang tadi disebut. Berarti tidak bisa langsung diselesaikan Pak ya, karena harus menganalisis dulu permasalahannya. Kalau saya tidak bisa harus validasi dulu Pak ya. Oke, luar biasa Pak Dadan. Dari pengalaman Bapak selama ini Pak menangani permasalahan dilema etika dalam pengambilan keputusan, biasanya Pak ada seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika tersebut Pak? Siapa Pak kira-kira Pak yang selama ini yang membantu Bapak? Kalau selama ini yang saya rasakan, yang pertama itu adalah istri saya yang di rumah. Karena saya ketika punya masalah di tempat kerja atau di sekitar saya tidak bisa mengatasi sendiri. Karena saya juga punya istri, punya keluarga. Di saat sharing seperti itu biasanya banyak masukan-masukan dari istri saya. Yang kedua, saya juga sering dibantu oleh rekan-rekan saya, artinya tim manajemen, berbagai masukan dari beberapa teman-teman saya, karena kita tidak boleh egois bahwa kita adalah makhluk sosial. Pasti membutuhkan masukan dari beberapa orang yang merupakan kepercayaan kita. Ketika mereka sudah menyampaikan masukan-masukannya, kita olah, dan itu masuk di analisis. Kita olah tentukan yang terbaik, kita pikirkan nanti seperti itu jika sudah mendapatkan beberapa masukan yang sudah saya sampaikan. Itu berarti harus kita kolaborasi Pak ya, kalau tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa. Sendiri Pak ya. Tidak bisa. Baik, luar biasa Pak. Terakhir nih Pak, sudah ada di penghujung wawancara kita Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, apa nih Pak pembelajaran yang dapat Bapak petik dan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini Pak? Untuk masalah dilema etika itu, ketika saya dalam perjalanannya kemarin dengan kasus seperti itu, yang saya pikirkan paling begini: setiap masalah pasti ada, tetapi setiap masalah pasti ada solusi. Walaupun solusi itu terkadang antara A, B, C-nya itu adalah sepertinya sama saja solusinya yang mana, tetapi hidup ini adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Pilih salah satu yang terbaik, dan jangan lupakan bahwa kita juga punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan membimbing kita ketika kita akan memutuskan suatu masalah tersebut. Yang jelas kita harus dekat dengannya. Allah tidak akan membimbing kita ketika kita jauh, tapi kalau kita meminta, insya Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita untuk memecahkan masalah. Ketika kita sudah memutuskan masalah, ketika kita sudah action, jangan pernah kita menarik kata-kata itu, apapun resikonya. Karena apa yang sudah kita putuskan, ya udah, itu adalah mencerminkan komitmen dan pribadi kita yang sesungguhnya. Ketika kita plan, berarti kita juga akan dilihat berarti betapa kita ragu-ragu dalam memutuskan masalah. Intinya, setiap masalah pasti ada solusinya. Ketika solusi itu sudah ada, hadapi, pro dan kontra pasti ada, dan itu sudah tidak usah kita pedulikan, karena itu adalah sebuah keputusan yang sudah dikeluarkan oleh kita. Itu barangkali dari saya. Luar biasa Pak Dadan, kita sudah ada di penghujung wawancara ini Pak. Tadi merupakan pertanyaan yang terakhir yang saya rasakan, apa yang tadi Pak Dadan sampaikan. Sepertinya banyak sekali Pak pembelajaran yang bisa saya petik Pak, yang bisa nanti saya aplikasikan mungkin Pak ketika nanti saya dihadapkan juga dalam permasalahan dilema etika ini Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang lagi Pak, lebih lanjut lagi Pak, kita bahas terkait dengan dilema etika atau bimbingan moral ini Pak. Saya cukupkan saja Pak Dadan, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Akhirnya saya tutup di wawancara kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga
Bapak.